Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ialah ekonomi dan keuangan syariah yang beranggotakan yang pertama Sekar Maulida Salsabila dengan NIM 205231225, yang kedua Lailatus Syadiah 205231226, dan yang ketiga Rahayu Triutami 205231227. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai filosofi ekonomi keuangan syariah. Ekonomi Islam pada bagian keuangan Islam bukan hanya sekedar opsi, melainkan solusi seperti yang tertera di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Di bawah ini terdapat penjelasan mengenai bentuk utama keuangan Islam agar bisa lebih mengenal filosofi keuangan syariah. Yang pertama, mudharabah ialah suatu persekutuan yang diatur oleh pihak penyedia dana dan pihak yang lainnya merupakan penyedia skill. Yang kedua, musyarakah ialah bentuk dari investasi modal yang sifatnya permanen. Yang ketiga, murabahah muajjal terdiri atas permintaan customer atau lainnya dan penjualan kredit merekam pada saat profit margin. Yang keempat, salam menyediakan dana pembelian di masa datang yang menghubungkan tentang barang dengan pembayaran di muka. Yang kelima, ijarah ialah kegiatan sewa menyewa aset dan menerima penyewaan sepanjang aset tersebut masih disewakan. Lessor masih memiliki aset dan risiko penghargaan atas kepemilikan ini. Yang keenam, istisna menyatukan orang yang dapat dijadikan agen pembiayaan kepada manufaktur dan menyediakan sejumlah item dalam beberapa waktu atas sejumlah dana dalam periode pembayaran. Yang ketujuh, security. Bank dapat bertanya kepada klien untuk melengkapi keamanan sebagai bentuk menggadaikan atau membebankan atas asetnya tersebut. Yang terakhir ialah liquidity, di mana bank dapat menjual aset yang berhubungan untuk mendapatkan kas ketika diperlukan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai perbankan syariah yang bukan hanya memberikan kesejahteraan masyarakat di dunia saja, melainkan di akhirat juga, karena berlandaskan Al-Quran dan hadis. Perbankan syariah memiliki ciri-ciri ialah kesatuan, keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. Maksud dari ciri kesatuan ialah manusia itu hidup berdampingan. Di dalam mewujudkan sebuah tujuan dibutuhkan kerjasama antara manusia. Yang kedua yaitu keseimbangan, yang mana keseimbangan antara pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi. Ketiga yaitu kebebasan antara pelaku ekonomi di dalam melakukan kegiatan ekonomi yang memiliki batasan tertentu dan tidak keluar dari norma agama. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Pelaku ekonomi harus senantiasa bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya dalam kegiatan ekonomi. Prinsip sistem perbankan syariah dibagi menjadi 6 larangan. Yang pertama ialah larangan maisir, yang kedua larangan gharar, yang ketiga larangan melakukan hal yang haram, yang keempat larangan zalim, yang kelima larangan ikhtiar, dan yang keenam larangan riba. Selanjutnya mengenai landasan hukum ekonomi syariah. Yang pertama, ketauhidan dasar utama ekonomi Islam yang terdapat di dalam Quran surat Saba ayat 24. Yang kedua, menggali karunia Allah di muka bumi, Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Yang ketiga, melakukan perniagaan yang terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Yang keempat, menghindari riba dan melakukan jual beli terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Dan yang terakhir, larangan berlebihan di dalam mengelola ekonomi ialah Quran surat Al-Furqan ayat 67. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Laila. Yang selanjutnya yaitu kepatuhan pada prinsip syariah. Kepatuhan syariah atau syariah compliance adalah istilah yang mulai dikenal beriringan dengan mulai berkembangnya konsep ekonomi Islam, khususnya di dalam perbankan syariah. Kepatuhan syariah dimaksudkan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan tindakan untuk memenuhi sebuah prinsip syariah. Jika syariah compliance dikatakan dengan kesadaran masyarakat Islam secara global,
maka diperlukan sebuah pemahaman tentang hubungan antara konsep syariah compliance dengan hukum Islam. Islam sebagai pedoman dalam segala aspek kehidupan manusia yang disebut dengan istilah rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan rahmatan lil alamin, konsep syariah compliance ialah persyaratan yang harus diwujudkan bagi individu dan entitas yang menyatakan diri menganut agama Islam. Selanjutnya ada filosofi keuangan syariah. Sistem keuangan syariah berawal dengan pengembangan konsep ekonomi Islam. Pada tahun 1970-an, konsep ekonomi Islam dimulai dengan membiarkan isu-isu ekonomi makro. Pihak-pihak yang terlibat di dalamnya ialah para pakar ekonomi dan juga ahli fikih. Pada dasarnya, sistem praktik keuangan syariah telah ditetapkan sejak zaman kejayaan Islam. Akan tetapi, seiring dengan melemahnya sistem kekhalifahan, tepatnya pada akhir abad ke-19, dinasti otonom memperkenalkan sistem perbankan barat kepada dunia Islam. Filosofi sistem keuangan syariah yang menerapkan bebas bunga tidak hanya melihat interaksi antara faktor produksi dan perilaku ekonomi seperti yang dikenal pada sistem keuangan konvensional, melainkan juga harus menyeimbangkan berbagai unsur etika, moral, sosial, dan dimensi keagamaan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan menuju masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh. Selanjutnya, konsep moneter syariah. Sistem yang dipakai di seluruh negara saat ini hanya memusatkan perhatian pada aspek produksi dan pertumbuhan kekayaan, tetapi mengabaikan distribusi kekayaan. Sebab utama dari krisis global yang terjadi di seluruh dunia adalah dipakainya flat money. Dalam transaksi perekonomian, sistem moneter berbasis flat money seperti ini, suatu negara sangat rentan dipermainkan perekonomiannya oleh segelintir orang dengan permainan spekulasi. Berikut terdapat konsep moneter syariah. Yang pertama, dinar dan dirham sebagai standar mata uang. Islam menjalankan sistem moneternya berbasis pada dinar, emas, dan dirham perak. Dalam sistem moneter Islam tidak hanya menyangkut uang dinar dan dirham saja, melainkan juga tentang aturan pemakaiannya. Islam menggunakan uang emas, dinar, dan uang perak dirham sejak awal perkembangannya di awal abad ke-7 Masehi, dan terus menggunakannya secara konsisten selama 14 abad kemudian, dan berakhir saat runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah tahun 1924. Yang kedua, hukum riba. Pada sistem keuangan ini, Islam menerapkan sistem pembagian keuangan dan kerugian, atau disebut profit and loss sharing, bukan sistem bunga dengan penetapan kepastian retur di muka. Jadi, Islam memberikan 3 pilihan dengan cara usaha mandiri, kerja sama pihak kedua, dan kerja sama pihak ketiga. Yang terakhir terdapat hukum kepemilikan. Dalam Islam, kedua-dua kepemilikan diakui berdasarkan batasan-batasan yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karenanya, Islam mengakui adanya kepemilikan yang bersifat individu, namun tetap ada batasan-batasan syariat yang tidak boleh dilanggar, seperti akumulasi modal yang hanya menumpuk di sekelompok golongan semata. Selanjutnya, kebijakan moneter syariah di Indonesia. Instrumen kebijakan moneter syariah. Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter secara umum, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang baik secara internal maupun eksternal. Penciptaan instrumen keuangan yang sudah terdiversifikasi, likuiditas, transparansi sistem keuangan, dan mekanisme pasar yang efektif sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Bank Sentral Islam memerlukan instrumen yang bebas bunga untuk mengontrol kebijakan ekonomi moneter dalam ekonomi Islam. Dalam hal itu, terdapat beberapa instrumen bebas bunga yang dapat digunakan pada bank sentral
untuk meningkatkan atau menurunkan uang yang beredar. Adi Marman Karim membagi instrumen-instrumen kebijakan moneter Islam dalam 3 mazhab, antara lain yaitu 1. Mazhab Iqtisaduna. Pada masa itu, hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Uang dipertukarkan dengan sesuatu yang benar-benar memberikan tambahan bagi perekonomian. Dalam periode tertentu, sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi pada rentang waktu yang sama. 2. Mazhab kedua mempunyai tujuan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada agar bisa dialokasikan pada sebuah kegiatan perekonomian yang produktif melalui instrumen Dues of Idul Fuad yang bisa mempengaruhi permintaan uang agar dapat meningkatkan perekonomian secara keseluruhan. Yang terakhir, mazhab alternatif, kebijakan moneter melalui syuratil proses. Kebijakan ini diambil oleh otoritas moneter sehingga terjadi harmonisasi antara kebijakan moneter dan sektor real. Selanjutnya, lanskap implementasi kebijakan moneter konvensional dan syariah. Implementasi kebijakan moneter Indonesia menurut M. Umar Chapra dalam perekonomian dapat diimplementasikan di Indonesia antara lain 1. Perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual banking system atau sistem perbankan ganda untuk kerangka arsitektur perbankan Indonesia. 2. Suatu instrumen yang dapat menciptakan keseimbangan antara sektor real dan sektor moneter. Kebijakan ini harus ditempuh dengan mempengaruhi permintaan dan penawaran uang secara bersama. Ketiga, pada tahun 2008 sampai 2010, perbankan syariah sebagai beyond banking yang selalu mencapai targetnya. Hal itu mengharuskan Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank yang mempunyai otoritas moneter lebih mempengaruhi perhatian dan berhati-hati dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap bank-bank umum, tanpa harus mengganggu pertumbuhan bank-bank syariah. Yang terakhir, indikator atau variabel-variabel pada ekonomi yang mempengaruhi keseimbangan pasar uang. Terdapat 2 variabel yang bisa digunakan, yaitu tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar. Selanjutnya, indikator dalam implementasi kebijakan moneter. Indikator kebijakan moneter merupakan variabel ekonomi yang memberikan informasi tentang perubahan dalam sektor real yang sudah bergerak ke arah sasaran yang diinginkan atau belum. Pemilihan indikator sebenarnya merupakan pemilihan indikator yang secara konsisten memberikan informasi tentang pengaruhan kebijakan moneter terhadap perekonomian. Hal ini memerlukan adanya hubungan yang pasti antara indikator tersebut dengan tujuan atau sasaran kebijakan moneter. Implementasi kebijakan moneter tersebut adalah 1. Bebas pada bank pemerintah untuk menetapkan suku bunga deposito. Sebelumnya, suku bunga titipan ini masih diatur oleh Bank Indonesia. Kedua, ketentuan bagi kredit yang sebelumnya digunakan sebagai salah satu instrumen intervensi langsung dihapuskan. Sekian yang dapat kami sampaikan dari presentasi kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa menyampaikan di WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.